Candi Prambanan antara Roro Jonggrang dan Prasasti Siwagra. Salam rahayu teman Magur sekalian. Di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terdapat situs bernama Prambanan, sebuah candi Hindu terbesar se-Indonesia. Sedikitnya ada dua versi cerita tentang Candi Prambanan ini. Yang paling terkenal adalah sebuah mitos legenda Roro Jonggrang, dan yang kedua adalah Prasasti Siwagra. Mungkin ada di antara pemirsa Magur sekalian yang belum tahu bagaimana kisah legenda Roro Jonggrang atau bahkan Prasasti Siwagra. Untuk itu, dalam video ini saya akan menceritakan kembali secara singkat kisah-kisah di balik Candi Prambanan ini. Tapi sebelum kita menuju ke cerita legenda Roro Jonggrang, ada baiknya teman Magur klik like dan subscribe channel serta video ini agar Magur semakin semangat membuat video-video yang lebih bermanfaat. Baiklah, kita mulai. Versi pertama adalah legenda Roro Jonggrang. Cerita ini bermula dari dua kerajaan yang berseteru. Dua kerajaan itu adalah Kerajaan Pengging yang dipimpin Raja Pengging dan Kerajaan Baka yang dipimpin oleh Prabu Baka. Dikisahkan, Prabu Baka memiliki kesaktian luar biasa dan terkenal kejam. Dia juga memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Karena kekejamannya, rakyat di Kerajaan Pengging sering mendapat gangguan dari bala tentara Kerajaan Baka. Karena itu, Raja Pengging meminta putranya, Raden Bandung, untuk bertapa dan meminta kekuatan agar bisa mengalahkan Kerajaan Baka. Setelah bertapa, Raden Bandung akhirnya mendapat kesaktian berupa jin bernama Bandawasa, atau diejakan juga dengan Bondowoso. Kemudian, Raden Bandung Bondowoso bersama bala tentaranya berangkat ke Kerajaan Baka untuk melakukan perlawanan. Terjadilah pertempuran sengit antara kedua kerajaan tersebut. Dalam pertempuran itu, Prabu Baka berhasil ditaklukkan. Atas kemenangannya, Raden Bandung Bondowoso meminta kepada Raja Pengging agar membangun pemerintahan baru di Kerajaan Baka. Permintaan itu pun diwujudkan sang raja. Suatu saat Raden Bandung Bondowoso masuk ke dalam istana Baka. Saat itulah dia bertemu Roro Jonggrang untuk yang pertama kali. Ia terpesona oleh kecantikan putri Roro Jonggrang. Dan seketika itu juga Raden Bandung jatuh hati dan ingin meminangnya. Tetapi Roro Jonggrang telah mengetahui ayahnya dibunuh oleh Raden Bandung. Ia pun tak ingin diperistri olehnya. Dan akhirnya muncul siasat penolakan halus sang putri. Dia memberi syarat kepada Raden Bandung untuk membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Raden Bandung menyanggupi syarat itu. Selepas matahari terbenam, pergilah dia ke tanah lapang dekat Kerajaan Baka. Dia bertapa memanggil jin Bondowoso untuk membantunya membangun candi. Roro Jonggrang pun diam-diam melihat kerja Raden Bandung. Sang putri kaget karena melihat pekerjaan itu hampir selesai. Langsung saja, Roro Jonggrang membangunkan seluruh gadis desa untuk menumbuk lesung dengan alu beramai-ramai. Ayam jantan di desa itu pun terbangun dan mulai berkokok. Karena mengira sudah fajar, jin Bondowoso dan kawan-kawannya segera menghentikan pekerjaan. Raden Bandung menyerah dan menyadari dirinya telah kalah. Lalu ia berencana menemui Roro Jonggrang untuk mengakui kekalahannya. Namun dia heran, matahari tak kunjung terbit setelah suara ayam berkokok. Lalu Raden Bandung curiga. Dia kemudian menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi dan mengetahui itu adalah ulah dari Roro Jonggrang. Raden Bandung tidak terima dengan hal itu. Dia marah besar dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca. Bahkan, dia juga mengutuk para gadis desa di Kerajaan Baka menjadi perawan tua sampai akhir hayat mereka. Itulah kisah tentang pembangunan Candi Prambanan versi mitos atau legenda, atau dalam video ini kita sebut saja versi pertama. Tidak sampai di situ, masih ada cerita versi keduanya. Ada juga yang berpendapat bahwa Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan pada masa Kerajaan Mataram kuno di abad ke-9. Kisah kedua ini tertulis dalam Prasasti Siwagra. Diceritakan, sang Maharaja Rakai Pikatan belum menyelesaikan pembangunan Candi Prambanan. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Ada juga yang mengatakan bahwa nama asli Candi Prambanan adalah Siwagra, yang artinya rumah Siwa. Seperti diketahui, Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu. Candi Prambanan yang sedang dalam pembangunan itu ternyata tidak diurus oleh pihak Kerajaan Mataram semenjak pindahnya ke Jawa Timur. Sampai akhirnya, pada abad ke-16 terjadi gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta. Akibat gempa dahsyat itu, bebatuan Candi Prambanan pun berjatuhan.
Orang pertama yang menemukan Candi Prambanan adalah anak buah Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama Colin Mackenzie. Dia hendak mengembalikan Prambanan kepada pihak kerajaan, namun masih ada reruntuhan candi yang terbengkalai. Dan itulah cerita versi kedua tentang pembangunan Candi Prambanan. Sampai saat ini, Candi Prambanan masih berdiri dengan megahnya dan menjadi situs sejarah dan budaya yang banyak dikunjungi wisatawan. Demikianlah video Magur Mantan Guru kali ini. Tonton juga video kami lainnya yang tidak kalah seru dan bermanfaat. Salam Rahayu, matur nuwun.